Sahabat tani dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dimudahkan rezekinya. Teman-teman semua, mudah-mudahan masih tetap semangat walaupun harga porang saat ini masih jauh dari apa yang kita harapkan. Namun saya berharap teman-teman semua tetap semangat karena akhir-akhir ini sudah agak sedikit menggeliat ya harga porang ini, karena beberapa pabrik sudah mengantongi persyaratan-persyaratan bisa menembus ekspor ke China. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membahas masalah harga porang, tetapi saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa kami Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara atau DPW P3N Bali akan mendirikan pabrik mie porang. Kalau saya sebut pabrik mungkin terlalu wah ya kedengarannya. Jadi ini pabrik mie porang yang berskala industri rumah tangga. Nah, ini adalah gagasan dari induk organisasi kami yaitu DPP P3N, dan ini merupakan pilot project untuk DPW Bali karena baru 2 DPW yang akan mendirikan pabrik mie porang ini. Yang pertama adalah DPW Bali, yang kedua adalah DPW Yogyakarta. Dan pada saat saya menyampaikan informasi ini kepada teman-teman, memang banyak yang pesimis. Kemudian banyak juga yang bertanya kepada saya, kenapa organisasi atau asosiasi ini tidak fokus untuk mengurus atau mengusahakan agar harga porang ini di angka yang layak buat petani. Nah, di samping itu juga banyak yang optimis. Nah, kemudian di sini saya tidak akan membahas kenapa. Untuk menjawab itu, nanti pada akhir video ini saya akan jelaskan apa maksud dan tujuan daripada pendirian pabrik mie porang ini. Nah, kita kembali ke rencana pendirian pabrik porang ini. Kita DPW Bali akan bekerja sama dengan DPP dan kemudian juga bekerja sama dengan pemilik lisensi, baik formula daripada mie porang maupun merek dagangnya, yaitu CP Rahayu Porang Center. Nah, jadi kita akan bekerja sama kemudian untuk mendirikan sebuah pabrik, walaupun ini berskala industri rumah tangga. Untuk ukuran petani, biaya yang dibutuhkan itu cukup besar, sekitar 60 sampai dengan 80 juta. Nah, untuk apa saja uang sebanyak itu? Nah, karena kita bekerja sama dengan beberapa pihak, sudah barang tentu ada biaya administrasi, kemudian ada juga biaya jasa lisensi, kemudian ada biaya transformasi ilmunya, nanti berupa pelatihan, kemudian pembelian mesin mie porangnya sendiri, kemudian bahan baku untuk produksi perdana, termasuk pembungkusnya atau kemasannya yang sudah ada merek dari pemilik lisensi daripada CP Rahayu Porang Center itu sendiri. Dan sudah barang tentu kita juga membutuhkan tempat untuk pembuatan mie porang itu yang paling tidak ukurannya 5x6. Nah, untuk kita di Bali kita sudah siapkan tempat ukuran 5x8. Kebetulan teman kita dari P3N Bali punya tempat yang cukup luas dan kita pergunakan sebagian, dan kita perlu renovasi kemarin untuk kelayakan sebuah pabrik mie porang ini agar tetap higienis. Kita membutuhkan penyekat dan plafon juga biar tidak berdebu, ya paling tidak standar lah. Jadi itu membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Nah, kemudian untuk mendapatkan uang sebanyak itu, kita menghimpun dana dari teman-teman kita di DPW Bali
walaupun ada yang pesimis, tetapi tetap ada yang optimis juga. Sampai saat ini sudah ada sekitar 70 orang teman kita yang mendaftarkan diri untuk ikut berinvestasi di sini. Kita nilaikan satu saham itu nilainya 1 juta. Nah, dari 70 orang yang sudah mendaftar sampai saat ini baru masuk dananya sekitar 50 juta sekian. Dan kita sudah mulai berproses, kita sudah berprogres, di mana kita sudah membayar DP untuk pembelian mesinnya, kemudian administrasinya juga, kemudian tempatnya kita juga on progress. Ini sudah hampir mencapai 95%, tinggal sedikit lagi. Dan mesinnya per tanggal 26 Juni kemarin sudah sampai ke tempat kita. Dan ini kita masih menyiapkan lagi sedikit tempatnya. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk berproduksinya nanti sudah barang tentu kita harus tahu bagaimana cara menjalankan mesinnya, bagaimana seperti apa formulanya, campurannya seperti apa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kita mendapatkan pelatihan dari CP Rahayu Porang Center yang dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli ini. Dan salah satu rekan kita, Pak Nyoman Sunaya, selaku Ketua DPW P3N Bali, mewakili untuk mengikuti pelatihan. Karena beliau juga mantan orang pabrik, sudah barang tentu akan lebih paham bagaimana caranya mengoperasikan mesinnya itu, kemudian formulanya itu. Dan ini setelah itu kita harapkan paling lambat akhir bulan Juli ini, saya juga mohon doa restu dari teman-teman semua, mudah-mudahan ini sudah mulai beroperasi. Nah, kemudian apa saja yang akan diproduksi oleh pabrik mie porang ini? Kita akan mengolah bahan baku yang sudah jadi berupa tepung glukomanan itu menjadi beberapa olahan makanan. Yang namanya pabrik mie porang ya sudah barang tentu mie dalam bentuk yang mungkin mie kue tiao, kemudian daging nabati dalam berbagai bentuk, mungkin dalam bentuk pentol bakso, kemudian daging nabati dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pemasaran, yang penting ini untuk pemasaran kita mengandalkan anggota kita yang sudah berinvestasi, kemudian pangsa pasarnya adalah masyarakat kita, terutama kita di P3N mempunyai ribuan anggota di seluruh Indonesia. Saya katakan di seluruh Indonesia karena untuk pabrik mie porang yang dirintis oleh P3N ini baru akan mulai 2 DPW, yaitu DPW Bali dan DPW Yogyakarta. Jadi kita masih bisa, atau kita masih punya pasar yang cukup luas untuk pemasarannya nanti. Nah, kemudian seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa maksud dan tujuan daripada pendirian pabrik mie porang, karena ada yang bertanya kenapa asosiasi ini tidak fokus untuk mengurus atau mengusahakan mengoptimalkan harga porang ini. Cuman P3N mencoba mengusahakan dengan cara lain. Kita ingin memperkenalkan produk-produk olahan dari porang ini, karena selama ini kita ketahui bahwa petani itu hanya menanam kemudian menjualnya dalam bentuk mentah, tapi tidak pernah merasakan bagaimana rasanya mie porang itu, bagaimana manfaat porang itu sendiri. Nah, itu yang ingin kita perkenalkan kepada masyarakat yang notabene kita Indonesia penduduknya sudah lebih dari 270 juta, yang mana mie itu sudah sangat familiar di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan mie itu adalah makanan pokok kedua atau makanan pokok pengganti beras. Selama ini masyarakat Indonesia tidak makan nasi tetapi makan mie itu sudah merasa dirinya sudah makan. Jadi ini peluangnya cukup besar, walaupun mungkin dari sisi harga kita akan agak lebih mahal, tetapi dengan sistem marketnya kita nanti marketingnya kita mengandalkan anggota kita yang ribuan orang, kemudian pasarnya yang lumayan besar, penduduk kita cukup banyak. Dan mudah-mudahan saja ini akan berhasil. Nah, dengan nanti banyaknya terserap produk kita, baik berupa mie ataupun daging nabati dan sebagainya, itu sudah barang tentu kita akan membutuhkan banyak sekali
bahan bakunya berupa tepung glukomanan. Kalau tepung glukomanan kita serap semakin banyak, maka pabrik di mana kita membeli tepung glukomanan itu pun akan membutuhkan bahan baku yang cukup banyak. Bahan bakunya apa? Tepung glukomanan itu bahan bakunya ya umbi porang itu sendiri. Nah, itulah yang kita harapkan nanti skema ini kita ambil, karena kita tahu bahwa selama ini pasar daripada porang itu sendiri adalah pasar ekspor yang notabene itu sebagian besar diekspor ke Cina dalam bentuk chip porang. Dan sekarang untuk bisa menembus pasar ekspor Cina itu persyaratannya agak sedikit rumit. Ada namanya GACC, HACCP, ada GAP atau Good Agriculture Practice atau berbudidaya porang yang baik dan benar. Kemudian lahan harus diregistrasi, minimal satu pabrik itu kalau tidak salah dipersyaratkan mempunyai 200 hektar lahan, baik miliknya sendiri ataupun bekerja sama atau bermitra dengan petani yang ada di sekitarnya, sehingga terjamin pasokan bahan bakunya untuk dikirim sesuai dengan kontrak yang mereka tanda tangani. Nah, jadi untuk menembus pasar porang untuk ekspor itu, untuk kita kalangan petani mungkin itu masih jauh karena modalnya cukup besar. Nah, jadi dengan berjalannya pabrik mie porang ini, kemudian masyarakat banyak menyerap mie porang ini, maka paling tidak kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap pasar ekspor. Karena di dalam negeri sudah ada yang menyerap, sudah ada yang mempergunakan atau memakan produk dari olahan porang itu sendiri. Nah, itu mungkin maksud dan tujuannya kita di asosiasi bukan tidak fokus kepada mengusahakan agar harga umbi porang itu stabil naik di angka yang layak buat petani, tetapi kita sudah melakukan beberapa langkah, seperti misalnya kita sudah sowan ke Kementerian Pertanian melalui dirjennya di Bogor. Kemudian dalam waktu dekat kita juga P3N juga akan merencanakan akan sowan ke Pak Presiden, walaupun masih ada pro dan kontra, tapi kita akan tetap jalankan. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, kita akan terus lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, itulah sekilas informasi tentang pabrik mie porang yang akan kita dirikan di Bali sebagai pilot project di P3N. Buat teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan terkait dengan pabrik mie porang ini maupun terkait dengan porang, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab, baik itu di komentar maupun bila perlu saya akan buatkan video. Oke teman-teman, bagi teman-teman semua yang masih baru bergabung di channel ini, apabila merasa suka silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian semua ataukah di media sosial kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan saya akan lebih semangat untuk membuat video-video dengan konten-konten yang menarik seputar dunia porang. Dan yang terakhir, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pada video-video saya berikutnya. Untuk porang, tentang porang, baik itu budidaya porang, manfaat porang, cara berbudidaya porang yang baik dan benar, mungkin teman-teman bisa saksikan di video-video saya yang saya cantumkan di video akhir ini. Buat teman-teman semua, sampai di sini dulu, sampai jumpa.